Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu ya agar semangat. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya siapa? Raisa, tolong dipimpin dulu untuk baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga dengan pagi ini diawali dengan doa, nanti perjalanan pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Ibu mau absensi terlebih dahulu, boleh pinjam absennya. Sebelum Ibu absen, Ibu mau perkenalan dulu ya. Ada yang masih ingat nama Ibu siapa? Oh, Bu Nita. Ya, Ibu kenalan lagi karena ada yang beberapa yang baru Ibu lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah baru ya. Kenalkan, nama Ibu Nita Juniati. Kali ini Ibu bertugas untuk mengajar di kelas 8A ya. Kelas 8A, kebetulan guru pamong Ibu nggak bisa datang, Pak Isan ataupun Bu Aan, tapi mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, ketika Ibu absen, misalnya Alia Nur Safira, itu bukan dijawab dengan hadir, tapi jawab dengan cita-cita. Misal dokter, perawat gitu ya. Kemarin kan cita-cita saya, nama dan cita-cita. Kalau sekarang sebutkan cita-citanya saja ya. Siap? Alifa Ratu Putri, CEO. Alia Nur Safira, perawat. Amel Safriliani Putri, dokter. Anulia Muna Azhar, guru. Jessica Iskandar, guru. Keila Desta Ataya, perkantoran. Oh, kerja di kantoran gitu ya. Luar biasa. Meisi. Oh. Muhammad Rafa Rakila. Hah? Dokter gigi. Amin. Mutia Hairumulsa. Oh, jadi model. Harus berani ke depan kalau mau jadi model. Reza Arya Aprida. Itu pemain bola. Siska Aulia Nur Apriliani, psikolog. Amin. Trisna. Sudah lama ya nggak lihat Trisna. Wulan Rosdiantika. Oh, kerja kantoran. Oh iya, sama ya. Mudah-mudahan nanti satu kerjaan. Zahra Nur Anissa, guru. Zamzam Zikrullah, tentara. Amin. Ya, mudah-mudahan cita-cita kalian itu tercapai ya. Amin. Siapa yang belum? Oh iya ya, namanya nggak ada. Cita-citanya apa? Namanya? Raisa. Oh, cita-citanya koki. Masya Allah. Ini siapa namanya? Haikal, cita-citanya? Main bola sarwakan nih. Pemain bola. Kamu juga nggak kesebut. Siapa namanya? Delian. Cita-citanya? Main bola. Amin ya. Oh, tadi gak didoainnya. Jadi boy abi cina ya, mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai ya. Apapun nanti kalian jadinya apa, yang menentukan itu kalian hari ini ya. Kalau kalian hari ini belajar sungguh-sungguh, terus betul-betul cita-cita aku jadi ini, betul-betul dikejar, insya Allah nanti tercapai ya. Jangan seperti ibu ya.
cita-cita jadi dokter tapi kuliahnya ilmu komunikasi, jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau cita-citanya dokter, ya kuliahnya juga harus ke dokteran gitu ya. Oke, sebelum kita mulai kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri supaya semangat. Ice breakingnya gampang, cuman ada 3 clue. Kalau ibu bilang 1, 2, 3, goyang gini ya, dadah-dadah. Kalau 4, 5, 6, pegang apa itu namanya? Pinggulnya pinggang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, duduk berdiri. Duduk berdiri, duduk berdiri. Oke? Siap. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Oke. 7, 8, 9. Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Satu lagi. 1, 2, 3. Coba semangat. 4, 5, 6. 3 kali ya. 4, 5, 6. Yang mana yang belum bergerak? 4, 5, 6. 7, 8, 9. Tuh, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Udah agak panas belum? Udah agak panas? Atau masih mau? Enggak. Oke, enggak apa-apa ya. Tapi setidaknya kita enggak kaku ya. Jadi badannya ketika belajar itu udah fresh gitu. Oke, boleh disiapkan buku catatannya karena nanti di akhir kalian semua akan diberikan tugas membuat poster. Oke, ada yang sudah pernah tahu poster itu apa? Pernah lihat poster? Pernah. Seperti apa poster? Yang kayak gimana? Promosi. Terus ada lagi yang pernah lihat poster? Boleh angkat tangan? Ada yang pernah lihat poster di jalan atau di sekolah? Ada ya? Seperti apa? Berupa gambar atau berupa tulisan? Gambar dan tulisan, betul ya. Bisa jadi ini juga kalau ditempel di sini menjadi seperti poster gitu ya. Terlihat kan ada tulisannya, ada layoutnya atau ada desainnya. Ya, jadi ketika kita membuat poster itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, desain dan isinya. Oke? Itu yang pertama. Nah, apa itu poster? Poster adalah media visual yang menggabungkan gambar dan tulisan untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Tujuan utama poster yang pertama itu menginformasikan kepada masyarakat. Atau kalau misalnya posternya ada di sekolah, itu menginformasikan kepada siswa ataupun guru. Ya. Seperti apa yang ada di sekolah? Ada tulisan tidak boleh merokok gitu ya. Atau apa namanya teh? Kawasan ini bebas rokok misalnya ya. Terus tidak boleh bullying. Pernah lihat di poster-poster di sekolah? Tidak ada pembulian atau bebas pembulian dan lain sebagainya. Kedua, mengajak atau memengaruhi orang untuk melakukan sesuatu ya. Biasanya poster-poster itu ngajak kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Seperti apa? Ayo jaga kebersihan gitu ya. Gak ada kan ayo buang sampah di sini. Adanya kalau di tong sampah. Ayo buang sampah sembarangan. Ada gak? Gak ada ya. Atau misalnya ayo di sini boleh di sekolah misalnya. Ayo di sini boleh perempuan tidak pakai kerudung misalnya. Ada gak di sekolah ini? Tidak ya, karena wajib menggunakan kerudung. Yang terakhir itu mempromosikan produk, layanan, atau kegiatan. Poster dirancang agar mudah dilihat dan dipahami dalam waktu singkat. Jadi tulisan dalam poster itu tidak boleh bertele-tele, ya harus singkat, padat, dan jelas. Kalau poster tulisannya kayak gini, orang teh lewat, meni horea macana oge, banyak kan? Jadi harus singkat, padat, dan jelas, ya. Terkecuali brosur ya, itu beda lagi. Next, fungsi poster dalam kehidupan. Boleh dibaca yang sebelah sana, Alia? Oh iya,
Berarti kamu yang nunjuknya, yang baca. Menginformasikan acara atau kegiatan poster digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang acara, jadwal, atau kegiatan penting yang akan berlangsung. Oke, stop. Ya, betul ya. Jadi fungsinya itu menginformasikan acara atau kegiatan. Ya, misalnya di sini mau ada porak ya, atau mau ada tampil gitu ya, tampil tiap kelas. Itu dijelaskan dalam poster. Kapan waktunya, harus menggunakan apa gitu ya, itu ada di dalam poster. Yang kedua, mengajak untuk melakukan sesuatu. Poster kampanye mengajak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau perubahan positif. Ya, misalnya kalau poster kampanye itu di sini ada yang mau mencalonkan ketua OSIS gitu ya, tapi ketua OSISnya itu pemilihan langsung. Contoh, dia tampilkan wajahnya Mutia gitu ya, wajah Mutia di situ, terus visi misinya. Itu adalah poster kampanye. Terus mempromosikan produk atau layanan. Kalau kalian ada yang jualan gak di sini? Atau orang tuanya jualan, mau dibuatin poster, tampilkan produknya apa. Jangan jualannya cireng, tapi yang ditampilkan sepatu. Nyambung gak? Enggak, kan ya aneh gitu ya. Terus mengedukasi masyarakat, poster edukasi menyampaikan informasi penting seperti kesehatan, keselamatan, dan pengetahuan umum. Nah, ini jenis-jenis poster ya, ada poster informasi, poster kampanye. Poster informasi, poster kampanye ya, menyampaikan informasi penting. Kalau kampanye mengajak masyarakat. Jadi sebetulnya jenis poster itu ada dua gitu ya. Informasi itu bisa banyak. Ada berupa produk, ada berupa layanan, dan lain sebagainya. Kalau kampanye itu mengajak, lebih kepada ajakan. Unsur-unsur penting dalam poster. Jadi nanti ketika kalian mau buat poster, coba ditulis dulu unsur-unsurnya. Nanti kan kalian akan membuat poster ya di setiap kelompoknya. Tolong perhatikan ini tugasnya. Yang pertama, membuat judul yang menarik. Bebas, posternya mau poster apa aja. Ada yang mau layanan, ada yang mau kampanye, ada yang mau jualan, ada yang mau informasi. Bebas. Kedua, gambar atau ilustrasi yang jelas. Walaupun kalian buat posternya di kertas ya, di kertas selembar, tapi tetap harus ada layoutnya atau gambarnya. Yang ketiga, pesan singkat. Jadi bukan cuma judul. Misalnya judulnya kebersihan lingkungan gitu ya, tapi tetap harus ada tulisannya atau ajakan. Warna yang menarik, tapi karena nanti kita tidak menggunakan pensil warna, jadi seadanya aja. Dan yang terakhir, logo atau sumber jika diperlukan. Udah siap buat poster? Nah, tips mendesain poster. Gunakan warna kontras untuk menarik perhatian. Pilih font yang mudah dibaca. Jadi nanti yang membuatnya tulisannya yang bisa dibaca ya. Yang ketiga, jangan terlalu banyak tulisan. Jadi tulisannya jangan padat kayak gini. Boleh agak gede tapi intinya dapat ya. Jangan banyak basa-basi. Mau ke kanan tapi muter dulu ke kiri. Muter. Nah, jangan, langsung kepada intinya. Yang keempat, susun elemen dengan rapih dan seimbang. Jadi kalau tulisannya segede gini, kira-kira gambarnya segede apa ya? Yang terakhir, gunakan gambar berkualitas tinggi. Ini kalau kita bikinnya di Canva misalnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang tolong dibuat kelompok terlebih dahulu ya, untuk setiap kelompok membuat poster. Ibu yang tentukan atau kalian yang tentukan kelompoknya? Ibu, ya oke, yang mudah-mudah aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 karena laki-laki berenam bagi 2, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan untuk duduk setiap kelompok. Ya, boleh. Rada ngariung atau berhadapan boleh ya. Ini nih, yang ini tolong ngelihat ke belakang. Nah. Ya. Jadi tugas kelompoknya itu keluarkan 1 lembar kertas, tunjuk siapa yang bagian menulis dan siapa yang bagian melayout, ya. Hah? Apa?
Membuat desainnya, Nih ya, contoh poster itu seperti ini. Ya, contohnya seperti ini, nanti selembar. Di sini ada judulnya, misalnya ya. Di sini ada pesannya, di sini gambarnya. Oke, bebas poster yang mau kalian buat tentang apa. Ya. Oke, silahkan, selamat mengerjakan. Waktunya hanya 10 menit ya. Dibuatnya yang singkat sama yang panjang. Buatnya singkat aja, nggak usah ada yang panjang. Ya, paling ditambah judul. Ya, kalaupun judulnya tidak ditayangkan tidak apa-apa, langsung ke inti. Ya. Oke, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Apa bedanya iklan? Apa bedanya poster iklan dengan poster lainnya? Poster lainnya, ya. Tadi kan Ibu udah jelasin ya, kalau poster iklan itu lebih kepada apa yang mau kita jual. Misal bisa produk, bisa layanan, terus juga bisa jasa kita. Misal Mutia nih mau buat jasa les bahasa Inggris misalnya. Nah, boleh di situ dijelaskan bahwa Mutia mengiklankan tentang jasa Mutia jualan jasa untuk membuat les bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya poster yang lain itu bisa berupa tentang informasi. Misalnya Mutia itu adalah model. Nah, itu kan informasi ya, tapi bukan berupa ajakan untuk membeli apa yang Mutia jual. Itu udah dimengerti atau ada yang mau ditanyain lagi? Tidak. Udah mengerti. Oke, makasih ya. Dilanjut ya. Jadi ini mau bikin iklannya poster iklan atau poster lainnya? Poster iklan. Oke, ini kelompok 2. Ya, gimana? Udah buat belum atau menentukan mau iklan apa? Belum. Atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum bikin? Poster itu yang penting, yang pesannya atau isinya? Iya. Kalau dalam poster itu sebetulnya isi, tulisan, desain itu semuanya penting. Tapi kalau misalnya desainnya bagus, tulisannya jelek, kan posternya juga nggak ada fungsinya buat kita ya. Kita yang bacanya juga nggak ngerti. Tadi seperti yang Ibu udah jelasin, kedua hal tersebut itu dua-duanya penting. Jadi layoutnya harus bagus dan tulisannya harus jelas. Udah nentuin belum mau judulnya apa? Belum. Oke, tentuin dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh panggil Ibu ya. Makasih. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Udah kebayang mau bikin poster apa? Makanan. Mau makanan. Atau ada yang mau ditanyain dulu? Bu, kalau poster itu bagusnya formal atau bebas? Oke, kalau poster itu formal atau bebas. Sebetulnya poster itu disesuaikan dengan apa isinya. Jadi sebelum kita nentuin nih desainnya formal atau bebas, kira-kira isinya kita apa? Gitu ya. Kalau misalnya isinya tentang konser, kan nggak mungkin ya gambarnya di situ bendera gitunya. Kecuali memang konsernya konser kemerdekaan gitu ya. Atau misalnya tentang sekolah bebas asap rokok, tapi desainnya teh tentang mobil yang ketabrak, itu nyambung atau tidak gitu ya. Jadi formal atau bebas itu tergantung dari isinya apa. Gitu ya. Kalau misalnya kalian tentang apa ini? Makanan. Nah, berarti sesuaikan gitu ya, desainnya bebas, berarti ya tidak formal. Kalau formal itu biasanya untuk acara-acara resmi ya. Seperti misalnya acara peresmian gedung, informasi dan lain sebagainya, itu lebih ke formal. Udah paham atau ada yang mau ditanyain lagi? Paham ya? Selamat mengerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh panggil Ibu ya. Oke, ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Udah mulai dibuat posternya? Udah. Tentang apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, siapa yang bagian nge-layout? Oh, kamu siapa namanya? Haikal. Ada yang mau ditanyain dulu nggak atau udah paham? Ada. Apa? Bu, poster yang memberikan informasi itu seperti apa? Poster yang memberikan informasi. Sebetulnya semua poster itu memberikan informasi, betul nggak? Ya, kalau misalnya kita memberikan informasi tentang
sekolah ini gitu ya. Nah, itu adalah poster informasi atau informasi tentang kegiatan. Nah, itu juga termasuk poster informasi. Ini tentang apa? Tentang buang sampah sembarangan. Nah, itu juga sama, merupakan poster informasi karena kita menginformasikan agar tidak membuang sampah di ruangan ini gitu ya. Kira-kira ini tulisannya mau apa nanti isinya? Kan ini judul. Nah, di sininya mau apa kata-katanya? Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu berupa informasi atau tidak? Informasi ya, sama bahwa di kawasan ini adalah bebas sampah sehingga kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Udah paham? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Udah. Kalau nanti dalam pengerjaannya ada yang mau ditanyain lagi, boleh panggil ibu ya. Kasih ya. Oke, ini kelompok 5. Oh, udah mulai ya. Udah selesai, jadi. Bu. Oh, udah selesai. Tentang apa? Tentang stop merokok. Stop merokok. Kenapa ketawa Azab? Nggak ketahui, Bu. Oh, nggak ketawa. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang nggak ngerti tentang tadi ibu jelasin di depan? Poster edukasi itu, Bu? Oh, poster edukasi. Nah, ini yang kalian buat ini adalah termasuk ke dalam poster edukasi. Jadi kita mengedukasi orang agar tidak merokok gitu ya. Nah, terus juga kalau bisa itu ditambahin. Nah, ini udah bagus. Menambahkan hidup sehat tanpa asap rokok. Ini merupakan edukasi ya. Kalau kita itu tidak mau mengajak orang-orang agar terhindar dari asap rokok dan mengajak orang agar sehat. Nah, ini adalah contoh konkret dari poster edukasi gitu ya. Udah paham belum? Selain ini, poster edukasi itu yang memberikan tips-tips. Nah, suka ada ya tips mencuci tangan, cara mencuci tangan itu juga sama poster edukasi. Atau misalnya ketika COVID dia suka banyak poster-poster jangan lupa menggunakan masker ya agar terhindar dari virus. Itu juga sama termasuk ke dalam poster edukasi. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau udah, boleh langsung ditentukan siapa nanti yang presentasi ya. Terus dijelaskan juga ini gambarnya, maksud dari gambar ini apa, dan lain sebagainya. Dan ininya nanti dikumpulin ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh panggil ibu lagi. Oke, gimana sudah selesai? Kita akan presentasi. Coba tentukan dulu siapa yang mau presentasi. Kalau semuanya berdiri boleh ya. Sambil yang lain mengerjakan. Coba tentuin dulu siapa yang akan presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Aku Mutia dari kelompok 1 akan mempromosikan Tumblr. Tumblr Tumblr teman ramah lingkungan, bawa Tumblr sendiri, praktis dan hemat. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, next kelompok 2. Membuat poster jualan mochi. Apa? Membuat poster Jualan jualan mochi. mochi kiwi. Kata-katanya Mochi kiwi, ayo beli mochi ini Rp 7.000. Ayo beli mochi kiwi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 masuknya ke dalam poster apa? Iklan. Oke, lanjut kelompok 3. Diperlihatkan dulu gambar. Makaron Perhatikan. cherry, rasanya yang enak, manis, dan tampilan yang cantik. Oke, lihat ya. Lihat kelompok yang lain. Ini tentang poster apa? Iklan sama kelompok berapa ini teh kalian teh? 5. Boleh berdiri. Nama saya Raisa, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Rafa, Raisa, Jam-Jam. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang poster edukasi mengenai stop merokok, hidup sehat tanpa asap rokok, Bu. Ini. Berarti itu tentang Poster edukasi. edukasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, next. Boleh presentasikan seadanya? Ya, perkenalkan nama saya Reja dari kelompok 4 yang beranggotakan Delian, Haikal, Reja. Posternya, liatin dulu ke teman-temannya posternya.
Poster edukasi jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini tulisan di bawahnya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Gambarnya Gambar orang sedang membuang sampah sembarangan. terus di X gitu ya. Berarti jangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Luar biasa, semua posternya bagus. Berarti apa yang sudah Ibu sampaikan dapat tersampaikan dan direalisasikan dengan baik. Kelompok 1 tadi tentang iklan, kelompok 2 iklan, kelompok 3 iklan, dan kelompok 4 juga 5 adalah edukasi. Memang ya kalau perempuan itu senangnya ngelihat iklan-iklan ya. Kalau laki-laki itu senangnya mengedukasi ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke ya, terima kasih semua tugasnya sudah dikerjakan dengan baik ya. Kita sama-sama simpulkan apa itu poster. Ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan what is the meaning poster? Poster itu merupakan media visual yang menggabungkan gambar dan tulisan untuk menyampaikan pesan ya. Baik pesannya berupa iklan ataupun berupa edukasi ya. Jadi poster itu tujuannya untuk memberikan info lah ya, memberikan informasi. Baik itu edukasi ataupun iklan ataupun kampanye dan lain sebagainya. Semuanya sudah buat iklan sudah bisa? Bisa. Tinggal mungkin nanti di pelajaran yang lain, pelajaran TIK atau apa, itu membuat poster dalam media digital. Kalau hari ini kalian membuat di kertas, menggunakan kreativitas sendiri, nanti dibantu dengan digital. Mungkin di pelajaran lain ya, ada yang bisa membuat poster secara desainnya, ya, secara desainnya atau layoutnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai dengan ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup dulu. Kita akan tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua materi yang Ibu berikan bisa tersampaikan dengan baik ya. Tapi sebelumnya Ibu mau satu orang dulu untuk memberikan masukan atau refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Kepada Azam, mangga. Belajar sama Bu Nita menyenangkan, seru. Jadi bisa bikin poster. Jadi ngerti cara bikin poster. Kasih tepuk tangan untuk Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Zamzam juga bisa dirasakan oleh yang lainnya ya. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan dan bisa juga diaplikasikan di di kegiatan kita sehari-hari. Misal orang tua yang mau buat poster atau misalnya siapa yang mau buat poster atau di IPM, ada yang aktif di PM atau ada yang aktif di HW harus buat poster, kalian sudah bisa ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.